Nyonya Diah datang berkunjung, mengelus perut Maya sambil berkata, "Ini aset keluarga yang paling berharga." Jakarta, sore itu, terasa seperti tersaput emas. Cahaya matahari miring menyusup melalui daun-daun palem yang rapi ditanam di taman depan rumah bergaya kolonial Perancis di kawasan Menteng. Di teras marmer putih yang mengilap, seorang perempuan duduk bersandar pada kursi rotan berlapis sutra krem. Tangannya yang lentik perlahan mengusap perutnya yang membulat. Maya, nama yang dulu sering disebut ayahnya sambil tersenyum. Berarti ilusi, tapi ilusi yang indah. Kini hamil tua, di usia kehamilan 36 minggu. Tubuhnya masih ramping di bagian atas, lehernya jenjang, kulitnya bersih seperti porselen, dan rambut hitamnya disanggul rendah, dengan jepitan emas berbentuk melati. Ia mengenakan gaun sutra putih dengan potongan off-shoulder, detail bordir emas di pinggir lengan, dan pinggang yang memeluk perutnya tanpa mengikat terlalu erat. Di pergelangan tangannya, gelang emas bergemerincing lembut tiap kali ia bergerak. Warisan terakhir dari ayahnya, Tuan Agung. Namun di balik senyum tipis yang mengembang di bibirnya, ada kegelisahan yang tak bisa disembunyikan oleh segala kemewahan itu. Ia menatap ke langit, seolah mencari jawaban dari awan yang perlahan berubah jingga. Semua tampak sempurna. Suami dokter kandungan ternama, rumah senilai puluhan miliar, mobil Rolls-Royce Phantom yang terparkir di garasi, dan kalung berlian yang kini tergantung di lehernya, hadiah ulang tahun pernikahan mereka yang ketiga. Tapi sesuatu terasa salah. Bram, suaminya, selalu pulang tepat pukul 5 sore. Hari ini pun tak berbeda. Langkah kakinya yang mantap terdengar dari lantai marmer, lalu bayangannya muncul di ambang pintu kaca geser, senyumnya terpahat sempurna seperti patung Yunani modern. Jas putihnya sudah diganti dengan kemeja linen putih dan celana chino coklat muda. Ia mendekat, menunduk, dan mencium kening Maya dengan lembut. "Bagaimana perasaanmu hari ini, sayang?" tanyanya. Suaranya hangat, penuh perhatian. "Baik," jawab Maya, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Tapi Bram tahu. Ia selalu tahu. Matanya yang tajam menangkap kilatan ragu di sorot mata istrinya. "Kau tidak perlu khawatir tentang apapun." Pintu terbuka, dan Nyonya Diah melangkah keluar dengan anggun, mengenakan kebaya Jawa putih, dengan sulaman benang emas di tepi lengan, dan selendang sutra biru tua yang menjuntai dari bahunya. Rambutnya disanggul tinggi, dihiasi tusuk konde berlapis mutiara. Usianya sudah lewat 60, tapi posturnya tegak, suaranya tegas, dan matanya, matanya selalu seperti mengukur nilai seseorang seperti pedagang emas menimbang logam mulia. "Anakku," sapa Nyonya Diah sambil mendekat. Tangannya yang berhias cincin rubi menyentuh perut Maya. Dia semakin besar. "Sudah mulai menendang ya?" Maya mengangguk, mencoba tersenyum. "Bagus, sangat bagus," kata Nyonya Diah. Suaranya bergetar seolah menahan emosi. "Ini bukan sekadar cucu biasa, Maya. Ini aset keluarga yang paling berharga." Kata-kata itu menusuk lebih dalam daripada duri mawar. Bukan anugerah, bukan kebahagiaan, bukan buah cinta, tapi aset. Seperti saham, tanah, atau rekening offshore. Maya menelan ludah. Matanya menerawang ke masa kecilnya di desa Tegalrejo, Jawa Tengah. Rumah kayu sederhana dengan atap genteng yang berlumut. Ayam berkeliaran di halaman, dan suara gamelan dari balai desa di malam hari. Ayahnya, Tuan Agung, bukanlah pria kaya saat itu. Ia pedagang kopi keliling yang kemudian membangun kerajaan bisnis dari nol. Tapi ia selalu bilang, "Warisan bukan hanya uang, Maya. Warisan yang sesungguhnya adalah nama baik, kejujuran, dan cinta yang tak pernah meminta imbalan." Kini, nama baik itu terasa seperti terkubur di balik marmer menteng dan senyum-senyum palsu. Malam itu, setelah Bram tidur, Maya bangkit diam-diam. Ia berjalan ke balkon lantai 2, mengenakan kain selendang sutra yang dulu dipakai ibunya. Udara Jakarta berat, tapi ia butuh ruang. Ia menatap perutnya, lalu berbisik pelan, "Aku tidak tahu siapa kalian sebenarnya,
Tapi aku akan melindungimu, nak, sampai napas terakhirku. Di kejauhan, suara klakson mobil terdengar. Mungkin Rolls-Royce tetangga, mungkin ambulans. Tapi di telinga Maya, suara itu terdengar seperti lonceng peringatan. Ada sesuatu yang disembunyikan. Dan rahimnya, tempat sang bayi tumbuh, mungkin adalah satu-satunya tempat di dunia ini yang masih jujur padanya. Untuk sekarang. Pagi itu, matahari belum sepenuhnya menyingsing ketika Maya terbangun oleh getaran ponselnya yang bersembunyi di bawah bantal sutra. Layar menampilkan notifikasi dari grup WhatsApp keluarga besar, sebuah undangan eksklusif untuk charity gala night di Grand Ballroom Hotel Mulia, Senayan. Acara tahunan yang dihadiri para sosialita, menteri, dan dermawan dengan dompet selebar langit Jakarta. Tema malam itu, cahaya untuk ibu dan anak. Ironis, pikir Maya, sambil menatap perutnya yang kini terasa lebih berat dari biasanya. Bram, yang sudah duduk di meja makan dengan secangkir kopi hitam dan tablet di tangan, menoleh saat Maya turun dari tangga marmer dengan gaun santai berwarna gading. Kau tidak perlu ke acara itu, katanya, suaranya rendah namun tegas. Terlalu ramai, terlalu banyak risiko infeksi, dan stres. Maya berhenti di anak tangga terakhir. Ini acara amal, Bram. Aku adalah wajah yayasan ayahku. Jika aku tidak hadir, orang akan bertanya. Biarkan mereka bertanya. Jawabnya, menutup tablet dengan gerakan cepat. Kesehatanmu dan bayi lebih penting daripada gosip sosialita. Tapi Maya tahu, ini bukan soal kesehatan. Ini soal kontrol. Ia mengingat semalam ketika ia berpura-pura tertidur dan mendengar Bram berbicara di teras belakang dengan suara pelan tapi dingin. Pastikan semua protokol diikuti. Tidak boleh ada celah. Protokol apa? Untuk apa? Maya duduk di meja, memilih buah-buahan potong, semangka, pepaya, dan anggur merah yang selalu disiapkan asistennya setiap pagi. Aku akan pergi, katanya. Suaranya tenang namun tak terbantahkan. Aku hamil, Bram, bukan lumpuh. Bram menatapnya. Untuk sesaat Maya melihat sesuatu yang asing di matanya. Bukan kekhawatiran, tapi kecurigaan. Seolah ia takut Maya akan menemukan sesuatu di luar tembok rumah mereka. Tapi akhirnya, ia mengangguk. Baik. Tapi aku yang akan mengantarmu. Dan kau tidak boleh berdiri lebih dari 30 menit. Maya tersenyum. Senyum yang sama yang ia latih di depan cermin sejak remaja. Lembut di bibir, tapi kosong di mata. Malam harinya, Grand Ballroom Hotel Mulia bersinar seperti istana dari dongeng. Lampu gantung kristal raksasa menjuntai dari langit-langit setinggi 2 lantai, memantulkan cahaya keemasan ke lantai marmer hitam putih. Para tamu hadir dalam balutan kebaya mewah, gaun kutur, dan jas rancangan lokal ternama. Di sudut ruangan, orkestra kecil memainkan alunan lagu Bengawan Solo dalam versi jazz yang elegan. Maya tampil memukau. Ia mengenakan kebaya modern berwarna merah muda lembut, terbuat dari bahan lace Prancis dengan lapisan dalam sutra ivory, dipadukan dengan kain batik, tulis motif parang, warisan ayahnya yang kini jarang ia pakai. Rambutnya disanggul tinggi dengan tusuk emas berbentuk burung merak, dan anting mutiara South Sea menjuntai hingga menyentuh bahunya yang terbuka. Kalung berlian yang diberikan Bram berkilau di lehernya, tapi terasa seperti jerat. Segera setelah ia masuk, sorot lampu kilat mengarah padanya. Awak media dan tamu-tamu berdesis. Maya Agung, istri Dr. Bram. Calon ibu dari pewaris keluarga Agung. Seseorang mendekat, Nadia, teman masa kuliahnya yang kini menjadi jurnalis investigasi. Kamu terlihat tegang, bisik Nadia sambil menyodorkan segelas air kelapa muda. Apa semuanya baik-baik saja? Maya menatapnya, lalu menggeleng pelan. Aku tidak yakin. Tapi sebelum ia bisa berkata lebih, Bram muncul di sampingnya. Tangan mengelilingi pinggang Maya dengan pose yang terlihat penuh kasih sayang. Tapi Maya merasakannya seperti cengkeraman. Sayang, kau sudah cukup lama berdiri, katanya dengan suara hangat yang terlatih. Ayo, kita duduk. Nadia menatap Maya, lalu Bram, lalu kembali ke Maya.
pandangannya penuh tanda tanya. Tapi ia hanya tersenyum sopan dan mengangguk. Di meja VIP, tempat mereka duduk, percakapan mengalir tentang investasi, villa di Bali, dan rencana liburan ke Swiss. Tapi Maya tak mendengar. Ia sibuk mengamati gerak-gerik Bram. Ia melihat bagaimana suaminya menyapukan pandangan ke setiap orang yang mendekatinya, seolah menghitung ancaman. Ia melihat bagaimana ia menolak ketika seorang dokter kandungan lain menawarkan bantuan. Terima kasih, tapi saya sendiri yang menangani istri saya. Dan ketika Nyonya Diah datang, mengenakan kebaya ungu tua dengan motif kawung dan kalung mutiara raksasa, ia langsung menggenggam tangan Maya dan berkata keras, seolah ingin didengar semua orang. Bayi ini akan membawa kejayaan baru bagi keluarga kita. Semua utang masa lalu akan terlunasi. Maya membeku. Utang masa lalu? Ayahnya tak pernah berutang. Ia justru yang melunasi utang tetangga-tetangganya di desa. Di mobil Rolls-Royce Phantom yang membawa mereka pulang, keheningan mencekam. Bram menyetir, wajahnya datar. Maya duduk di kursi penumpang, tangan memegang perutnya erat-erat. Tiba-tiba, Bram mengeluarkan ponsel dari saku jasnya. Ia menekan satu nomor, lalu berbisik. Pastikan semua protokol diikuti, tidak boleh ada celah. Kalimat yang sama. Maya menahan napas. Ponsel itu dimasukkan kembali ke saku. Bram menoleh, tersenyum hangat. Kau lelah, sayang. Tidurlah sebentar. Kita sudah hampir sampai. Tapi Maya tak bisa tidur. Pikirannya berputar. Protokol apa? Celah apa? Di kaca spion, matanya menangkap sesuatu. Bayangan wajahnya sendiri, pucat, mata membelalak, bibir bergetar. Di belakangnya, Jakarta berkedip-kedip seperti kota yang menonton tragedi tanpa suara. Dan untuk pertama kalinya, Maya menyadari. Ia bukan sedang dilindungi. Ia sedang dijaga. Seperti tahanan. Seperti barang berharga yang harus diawasi sampai waktunya tiba. Sampai bayinya lahir. Sampai... apa? Malam itu, sebelum tidur, Maya diam-diam membuka aplikasi catatan di ponsel lamanya, yang ia sembunyikan di balik buku doa ibunya. Dengan jari gemetar, ia mengetik. Hari ke-254 kehamilan. Aku mulai takut, bukan pada rasa sakit, tapi pada cinta yang terlalu sempurna. Lalu ia menyimpannya, mengunci ponsel dengan sidik jari, dan meletakkannya di bawah bantal, jauh dari jangkauan Bram. Di luar, bulan purnama bersinar terang. Tapi di dalam rumah mewah itu, gelap mulai merayap masuk, bukan dari jendela, tapi dari hati. Hujan turun deras sejak subuh, membasahi Jakarta dengan rintik-rintik yang seolah tahu betapa beratnya rahasia yang disimpan di balik tembok-tembok menteng. Maya bangun lebih awal, sebelum Bram membuka matanya. Ia duduk di tepi ranjang, menatap tubuh suaminya yang tenang dalam tidur. Dada naik turun perlahan. Alisnya sedikit berkerut, seolah bermimpi tentang operasi atau rencana yang harus dijaga. Di mata Maya, wajah itu dulu adalah pelabuhan. Kini, ia tak yakin lagi apakah pelabuhan itu nyata, atau sekadar ilusi yang dibangun dari kata-kata manis dan sentuhan yang terlalu sering diulang. Sejak malam gala, sesuatu berubah. Bukan hanya ketakutan, tapi keingintahuan yang menggerogoti. Jika Bram benar-benar mencintainya, mengapa ia tak pernah membiarkan Maya bertemu dokter lain? Mengapa Nyonya Diah selalu menyebut bayinya sebagai aset? Dan mengapa setiap kali Maya menanyakan riwayat medis keluarga Agung, Bram selalu mengalihkan pembicaraan dengan senyum yang terlalu cepat muncul? Ia butuh jawaban, bukan dugaan, bukan perasaan, tapi fakta medis. Dengan hati-hati, Maya mengenakan jas hujan ringan berwarna abu-abu, bukan dari koleksi desainer, tapi yang ia beli diam-diam lewat aplikasi belanja online, dikirim ke alamat kantor lama ayahnya yang kini kosong. Di dalam tas tangan kecilnya, ia menyelipkan ponsel kedua, kartu identitas, dan uang tunai, semua dibeli tanpa jejak digital yang bisa dilacak Bram. Jam 8 pagi. Bram sedang mandi. Maya menyelinap keluar lewat pintu samping, naik taksi online yang telah ia pesan dari ponsel rahasia itu. Tujuannya, klinik harapan bunda di kawasan Kebayoran Lama, tempat yang jauh dari sorotan media, dari jaringan rumah sakit elit yang dikendalikan Bram. Klinik itu sederhana. Dindingnya berwarna krem pudar, lantainya dari keramik biasa,
dan di ruang tunggu hanya ada 5 kursi plastik dan 1 rak majalah lama. Tapi di balik kesederhanaan itu, nama Dr. Sinta Wijaya dikenal di kalangan medis sebagai salah satu spesialis feto maternal paling jujur dan berani di Indonesia. Wanita yang pernah mengungkap skandal obat palsu di rumah sakit swasta dan dipecat, lalu membuka praktik sendiri. Maya diterima tanpa prosedur administrasi berlebihan. Dr. Sinta sendiri yang menyambutnya. Wanita parubaya berambut pendek, berkacamata, dengan senyum hangat tapi mata waspada. "Kau terlihat takut," kata Dr. Sinta, suaranya rendah namun menenangkan. Maya mengangguk, suaranya nyaris pecah. "Suami saya, dokter kandungan, tapi sesuatu tidak beres. Ia menolak saya periksa ke dokter lain. Ia bilang itu demi keselamatan saya. Tapi, aku merasa seperti sedang diawasi, bukan dirawat." Dokter Sinta menatapnya sejenak, lalu mengangguk pelan. "Baik, kita akan lakukan USG lengkap, tanpa sepengetahuan siapapun." Di ruang pemeriksaan yang minim cahaya, Maya berbaring di atas ranjang dengan kain penutup biru. Tangan Dr. Sinta bergerak ahli di atas perutnya, mengoleskan gel dingin, lalu mengarahkan probe USG. Layar monitor menyala, memperlihatkan bayi perempuan yang sehat, jantung berdetak kuat, gerakan anggota tubuh aktif. "Janinmu sempurna," kata Dr. Sinta. "Tumbuh dengan baik, tapi..." Ia berhenti. Alisnya terangkat. Tangannya memperbesar gambar di area dinding rahim kiri. "Ada sesuatu di sini," bisiknya. Maya menahan napas. "Apa itu?" Dr. Sinta memutar layar agar Maya bisa melihat. Di antara jaringan endometrium, terlihat benda kecil berbentuk kapsul, berkilauan seperti logam, tertanam rapat di dinding rahim, hanya berjarak 1,2 cm dari plasenta. "Itu bukan implan kontrasepsi, bukan sisa operasi, bukan benda medis yang pernah saya lihat dalam 25 tahun karier," katanya. Suaranya mulai bergetar. "Ini buatan, dan tidak seharusnya ada di dalam tubuhmu." Maya menutup mata. Dunia terasa berputar. "Apakah berbahaya?" "Belum pasti, tapi letaknya sangat dekat dengan janin. Jika itu mengandung bahan radioaktif atau mekanisme aktif, risikonya tinggi." Dr. Sinta menatap Maya, matanya tajam namun penuh empati. "Siapa yang menangani semua pemeriksaanmu selama ini?" "Suami saya," jawab Maya, suaranya serak. Dr. Sinta diam sejenak. Lalu, perlahan, ia berkata, "Kalau begitu, kau harus tahu siapa suamimu sebenarnya." Pulang ke rumah, hujan masih turun. Maya berdiri di depan cermin kamar mandi, wajahnya pucat, tangan gemetar. Ia mencoba menenangkan diri, bernafas dalam, mengingat suara gamelan dari masa kecil, doa yang diajarkan ibunya. Tapi pikirannya tak bisa berhenti. Benda asing di rahimku, ditanam tanpa sepengetahuanku. Oleh suamiku sendiri. Malam itu, Bram pulang dengan senyum biasa, membawa bunga lili putih, favorit Maya. Ia mencium keningnya, menanyakan hari Maya, menawarkan pijat lembut untuk punggungnya yang pegal. Tapi Maya merasa setiap sentuhannya seperti pengingat. "Aku tahu tubuhmu. Aku yang menaruh sesuatu di dalamnya." Setelah Bram tertidur, Maya bangkit. Ini saatnya. Ia tahu Bram menyimpan segalanya di ruang kerjanya, ruang yang selalu dikunci, bahkan saat ia pergi ke rumah sakit. Tapi suatu hari, ketika sedang membereskan laci meja rias, ia menemukan kunci kecil berbalut kain sutra di balik kotak perhiasan lama. Kunci yang tidak pernah ia tanyakan. Kini, ia mengambilnya. Dengan kaki telanjang dan hati berdebar, Maya menyelinap ke lantai bawah. Ruang kerja Bram terletak di ujung koridor, di balik pintu kayu jati berukir. Ia memasukkan kunci. Klik. Pintu terbuka. Di dalam, aroma kayu tua dan antiseptik menyatu. Meja kerja besar dari jati Jepara, rak buku penuh jurnal medis, dan dinding berlapis foto Maya dan Bram di berbagai acara, di pantai, di Eropa, di resepsi pernikahan mereka. Tapi mata Maya tertuju pada laci ketiga di meja kerja, laci yang selalu dikunci ganda. Ia mencoba kunci itu. Tidak cocok. Tapi di balik lukisan pemandangan Bromo yang tergantung di dinding, ia menemukan sesuatu.
kotak kecil berisi kunci cadangan, surat izin praktik, dan sebuah buku catatan kulit coklat tua bertuliskan, kasus. Malam itu tak berakhir. Hujan reda, tapi udara Jakarta tetap lembab, seperti napas yang tertahan terlalu lama. Maya duduk di lantai kamar mandi utama, punggung bersandar pada dinding marmer dingin. Tangannya memegang perut seolah ingin melindungi bayinya dari kenyataan yang baru saja ia gali. Air mata telah kering, digantikan oleh keheningan yang dalam, keheningan sebelum badai. Ia tidak bisa kembali tidur di samping Bram. Tidak setelah membaca kalimat-kalimat itu. Tidak setelah tahu bahwa setiap ciuman selamat malam, setiap pijatan lembut, setiap "aku mencintaimu" yang diucapkan di telinganya, hanyalah bagian dari skenario yang disusun sejak sebelum mereka bahkan menikah. Dengan gerakan perlahan, Maya bangkit. Ia mengenakan jubah sutra panjang berwarna ungu tua, hadiah ulang tahun dari ibunya yang jarang ia pakai, karena Bram menganggapnya terlalu tradisional. Tapi malam ini, ia butuh sesuatu yang mengingatkannya pada akar, pada kasih sayang yang tulus, bukan yang dibeli dengan sandiwara. Ia kembali ke ruang kerja Bram, kali ini membawa ponsel kedua. Dengan tangan gemetar namun mantap, ia memotret setiap halaman jurnal, setiap surat dari Nyonya Diah, setiap dokumen yang terkait dengan rencana mereka. Foto-foto itu ia kirim ke email terenkripsi yang hanya ia dan satu orang tahu, Andi Prasetyo, pengacara pribadi almarhum ayahnya. Andi bukan sekadar pengacara. Ia sahabat ayah Maya sejak kuliah di Yogyakarta, laki-laki bersahaja yang tetap tinggal di rumah warisan keluarganya di kawasan Tebet, mengendarai mobil Kijang tahun 1998, dan menolak tawaran kerja di firma hukum internasional demi menjaga harga diri hukum Indonesia. Katanya, Bram, tentu saja, telah memutus hubungan Maya dengannya sejak awal pernikahan, dengan dalih bahwa Andi punya dendam pribadi terhadap keluarga dia. Kini, Maya tahu, itu hanya cara untuk mengisolasi dirinya. Pesan pertama yang ia kirim hanya berisi, Pak Andi, saya butuh Anda, sekarang. Lalu, ia kembali ke kamar. Tapi sebelum tidur, ia melakukan satu hal lagi, sesuatu yang tak pernah ia lakukan sejak menikah. Ia menelepon ibunya di desa. Suara ibunya, lembut dan bergetar, langsung membuat Maya menangis tanpa suara. Nak, kenapa kau menelepon tengah malam? Apa terjadi sesuatu? Maya menarik napas dalam. Bu, apakah ayah pernah bilang sesuatu tentang warisan atau benda rahasia yang terkait dengan keturunan? Di seberang sana, hening sejenak. Lalu, suara ibunya berbisik, seolah takut didengar orang lain. Ada satu hal yang ayah pesankan sebelum meninggal. Katanya, warisan sejati agung bukan di rekening bank, tapi di dalam darah, dan hanya keturunan langsung yang bisa membukanya saat bayi pertama lahir. Maya membeku. Di dalam darah. Bukan kunci brankas, bukan dokumen rahasia, tapi sesuatu yang biologis. Pikirannya melayang ke benda asing di rahimnya, kapsul logam itu. Apakah itulah yang dimaksud ayahnya? Pagi berikutnya, Maya berpura-pura seperti biasa. Ia menyambut Bram dengan senyum, membiarkan ia memeriksa tekanan darahnya, mendengarkan janin dengan Doppler. Prosedur yang selama ini ia anggap sebagai bentuk perhatian, kini terasa seperti pemeriksaan tahanan. Detak jantungnya kuat, kata Bram. Matanya bersinar. Kau akan melahirkan bayi perempuan yang sempurna. Maya hanya mengangguk. Dalam hati, ia berbisik. Sempurna untuk siapa? Setelah Bram pergi ke rumah sakit, Maya menerima pesan dari Andi. Saya di depan rumah. Parkir di gang samping. Jangan lewat pintu utama. Maya mengenakan jas hujan abu-abu lagi, topi lebar, dan kacamata hitam. Bukan karena hujan, tapi untuk menghindari kamera pengawas yang mungkin dipasang Bram tanpa sepengetahuannya. Ia keluar lewat garasi samping, lalu berjalan cepat ke gang kecil. Di sana, sebuah kijang tua berwarna hijau lumut menunggu. Pintu penumpang terbuka. Andi duduk di kursi supir, rambutnya sudah beruban. Kumis tebalnya tak berubah sejak foto lama di rumah ayahnya. Nak Maya, katanya. Suaranya berat namun penuh kasih.
Aku tahu ini akan terjadi. Ayahmu selalu bilang, keluarga dia haus darah, bukan uang. Maya duduk, lalu menyerahkan ponsel berisi foto-foto jurnal dan surat. Andi memeriksanya satu persatu. Wajahnya semakin muram. Ini bukan hanya konspirasi keluarga, katanya pelan. Ini kejahatan terencana selama 15 tahun. Pemalsuan dokumen, percobaan pembunuhan, penipuan medis. Dan jika mereka berhasil, warisan triliunan rupiahmu, termasuk saham di 12 perusahaan, tanah di Bali, Singapura, dan rekening offshore, akan jatuh ke tangan mereka. Tapi bagaimana mereka tahu tentang warisan itu? Tanya Maya. Andi menatapnya. Karena Tuan Agung membuat sistem warisan yang revolusioner. Ia tak percaya pada notaris. Ia percaya pada darah. Ia menjelaskan, sebelum meninggal, Tuan Agung bekerja sama dengan tim ahli bioteknologi rahasia untuk menciptakan kunci biometrik berbasis DNA yang hanya aktif saat keturunan langsungnya melahirkan anak pertama. Kunci itu berbentuk kapsul nano, ditanam secara diam-diam dalam tubuh Maya saat ia masih remaja, melalui vaksinasi kesehatan keluarga yang disponsori oleh yayasan ayahnya. Tidak ada yang tahu, bahkan Maya sendiri. Kapsul itu akan mengaktifkan transfer otomatis seluruh aset ke rekening yang hanya Maya dan keturunannya bisa akses, tepat pada detik pertama kelahiran, lanjut Andi. Maya terdiam. Jadi, bayinya bukan hanya nyawa, tapi kunci. Dan Bram tahu. Nyonya Diah tahu. Mereka tidak ingin bayinya mati. Mereka ingin menggunakannya, lalu membunuh Maya setelahnya. Kalau begitu, kapsul itu harus diangkat, kata Maya, sebelum mereka menggunakan kelahiran sebagai senjata. Andi mengangguk. Tapi harus dilakukan oleh tim yang benar-benar bisa dipercaya. Dan prosedurnya harus steril. Tidak boleh ada jejak digital. Dr. Sinta mungkin satu-satunya orang yang bisa membantu. Maya menarik napas. Saya akan kembali ke kliniknya hari ini. Sebelum berpisah, Andi menyerahkan sesuatu. Sebuah flash drive kecil berwarna hitam. Ini salinan semua wasiat asli ayahmu, termasuk dokumen rahasia tentang sistem warisan biometrik. Simpan baik-baik. Dan jangan pernah biarkan Bram menyentuh ponsel atau tubuhmu lagi, tanpa saksi. Maya menggenggam flash drive itu erat-erat, seolah menggenggam nyawanya sendiri. Pulang ke rumah, ia berdiri di depan cermin. Wajahnya masih cantik, tubuhnya masih terbungkus kemewahan. Tapi di matanya ada sesuatu yang baru, nyala perlawanan. Ia tidak lagi korban. Ia adalah penjaga warisan, bukan hanya harta, tapi kebenaran. Dan malam itu, sebelum tidur, ia menulis di ponsel rahasianya, hari ke-257. Aku tahu siapa mereka sekarang, dan aku tahu siapa aku seharusnya. Di luar, bulan muncul dari balik awan. Tapi kali ini, cahayanya tak lagi terasa dingin. Ia terasa seperti pedang yang mulai diasah. Klinik Harapan Bunda terasa lebih sunyi dari biasanya, ketika Maya tiba di sore yang kelabu. Hujan gerimis mengiringi langkahnya yang mantap. Tak lagi ragu, tak lagi takut. Ia mengenakan jubah panjang berwarna hijau tua, penutup kepala sutra, dan kacamata hitam besar. Bukan untuk menyembunyikan wajah, tapi untuk mengaburkan identitas dari siapapun yang mungkin mengikuti. Di dalam tasnya, selain ponsel rahasia dan flash drive dari Andi, ia menyimpan rekaman suara. Hasil screen recording dari jurnal Bram yang ia putar diam-diam semalam. Bukti. Senjata. Harapan. Dr. Sinta menunggu di ruang konsultasi tertutup. Pintu dikunci dari dalam. Di atas meja, tergeletak hasil analisis lanjutan dari USG sebelumnya, diperkuat dengan pemindaian MRI portabel yang Dr. Sinta pinjam dari koleganya di universitas. Kami memperbesar resolusi, kata Dr. Sinta. Suaranya rendah tapi tegang. Dan ini bukan hanya benda asing. Ini perangkat canggih. Sangat kecil tapi kompleks. Di layar laptop, gambar kapsul itu tampak jelas. Berbentuk silinder mini, panjang 8 mm, diameter 3 mm, permukaannya bertekstur nano, dengan lapisan bioinert yang mencegah penolakan tubuh. Di bagian dalamnya, terlihat struktur logam mikro dan sirkuit organik yang menyatu dengan jaringan rahim Maya.
Ini bukan implan biasa, lanjut Dr. Sinta. Ada 2 fungsi yang terdeteksi. Pertama, sebagai modul biometrik, kemungkinan besar terhubung ke sistem keamanan eksternal. Kedua, ada komponen yang mirip mikrofon dan penyimpanan data. Maya menatap layar. Napasnya tertahan. Rekaman suara? Kemungkinan besar. Dan berdasarkan pola aktivasi yang kami analisis, perangkat ini aktif selama 15 tahun terakhir, setiap kali detak jantungmu stabil, seperti saat tidur, meditasi, atau ketika kau diam di dekat Bram dan Nyonya Dia. Maya menutup mata. Jadi, semua percakapan rahasia mereka, rencana, intrik, bahkan pembicaraan tentang kematian dirinya, telah terekam oleh dirinya sendiri di dalam tubuhnya. Ini gila, bisiknya. Tidak, kata Dr. Sinta, menatapnya tajam. Ini jenius. Ayahmu tahu dia tidak bisa mempercayai dokumen. Jadi ia menyembunyikan kebenaran di tempat yang tak akan pernah diduga musuh, di dalam darah putrinya sendiri. Mereka sepakat. Kapsul itu harus diangkat. Bukan hanya karena risiko medis. Meski letaknya dekat plasenta, setiap guncangan bisa memicu rasa sakit hebat atau pendarahan, tapi karena isi rekamannya adalah satu-satunya bukti yang tak bisa dipalsukan. Prosedur dilakukan sore itu di ruang operasi mini klinik yang telah disiapkan Andi dengan tim forensik medis rahasia. 3 orang yang dulu dipecat dari rumah sakit elit karena menolak menutupi malpraktik. Semua peralatan dibawa masuk dalam koper, tanpa logo, tanpa jejak. Maya berbaring dengan tenang, meski jantungnya berdebar kencang. Dr. Sinta memberinya anestesi lokal ringan. Ini akan terasa seperti tusukan jarum, katanya. Tapi percayalah, kau sedang melahirkan kebenaran sebelum melahirkan bayimu. Dengan bantuan alat mikroskopis dan jarum khusus, Dr. Sinta menyisipkan instrumen melalui serviks, menghindari plasenta, lalu perlahan-lahan menarik kapsul itu keluar dari dinding rahim. Prosesnya memakan waktu 22 menit. Ketika kapsul itu akhirnya berada di atas cawan steril, Maya menatapnya. Benda kecil berkilauan seperti biji logam, hangat oleh suhu tubuhnya sendiri. Ini menyelamatkanku, katanya, suaranya bergetar. Belum selesai, jawab Dr. Sinta. Sekarang kita harus membukanya. Di ruang laboratorium darurat yang disewa di lantai bawah klinik, tim forensik membuka kapsul dengan alat ultrasonik. Di dalamnya, selain chip biometrik mikro, terdapat cakram memori organik seukuran ujung pinset, berisi rekaman audio terenkripsi selama 15 tahun. Andi datang malam itu, membawa laptop khusus dengan dekripsi milik keluarga agung. Dengan kode yang hanya diketahui oleh garis keturunan langsung, tanggal lahir Maya dan ayahnya, mereka membuka arsip suara. Suara pertama yang terdengar adalah suara Bram, muda, penuh semangat, 15 tahun lalu. Ibu, aku sudah dekat dengannya. Dia percaya aku jatuh cinta, padahal aku hanya butuh akses ke keluarganya. Lalu suara Nyonya Dia, dingin seperti es. Bagus, setelah kau menikahinya, kita tunggu sampai dia hamil. Warisan itu hanya bisa diakses lewat kelahiran pertama. Tapi setelah itu, singkirkan dia, dunia akan percaya itu kecelakaan medis. Rekaman terus berjalan, percakapan di mobil, di kamar tidur, bahkan di meja makan. Setiap rencana, setiap kebohongan, setiap tawa palsu, terekam dengan jernih. Maya duduk di sudut ruangan, memeluk dirinya sendiri. Air matanya mengalir, tapi bukan karena sedih, karena lega, karena keadilan akhirnya memiliki suara. Di akhir rekaman, suara Bram yang paling baru terdengar 2 hari lalu. Aku akan pastikan dosis anestesi cukup untuk menghentikan jantungnya dalam 90 detik. Tidak akan ada otopsi mendalam. Dan bayinya akan jadi milik kita. Andi menutup laptop. Wajahnya murka, tapi matanya penuh kebanggaan. Maya, ini bukan hanya bukti. Ini senjata pemusnah. Mereka tidak akan bisa lari. Maya menatap kapsul kecil itu, lalu perutnya. Bayinya bergerak, seolah merasakan kemenangan pertama ibunya. Nama lengkapnya akan jadi Agnes Agung Harjono Dia, katanya pelan. Tapi aku akan pastikan nama Dia hanya jadi catatan sejarah, bukan warisan. Malam itu,
Maya kembali ke rumah mewah di Menteng, tapi bukan lagi sebagai tahanan. Ia membawa kapsul itu dalam kantong khusus yang ditempel di dalam korset gaun hamilnya, dekat jantungnya. Di kamar, Bram tersenyum, menawarkan teh hangat. "Kau terlihat lebih tenang hari ini." Maya balas tersenyum, senyum pertama yang tulus sejak lama. "Ya, aku akhirnya tahu siapa yang benar-benar melindungiku." Bram tidak tahu, tapi sejak detik itu, ia yang diawasi. Dan rahim Maya, yang dulu terasa seperti penjara, kini menjadi benteng terakhir kebenaran. Di luar, Jakarta berkilau. Tapi di dalam dada Maya, sesuatu yang lebih terang menyala, harapan yang lahir dari kegelapan. Pagi itu, Menteng berselimut kabut tipis, seperti kota yang menahan napas, menunggu langkah pertama dalam permainan catur yang tak kasat mata. Maya bangun lebih awal, bukan karena kegelisahan, tapi karena rencana. Di atas meja riasnya, tergeletak kalung berlian yang diberikan Bram minggu lalu. Kini ia lihat bukan sebagai hadiah, tapi sebagai umpan. Sejak kapsul itu diangkat dan rekamannya terbongkar, Maya berubah. Bukan lagi perempuan yang ragu di balik senyum mewah, tapi strategis, tenang, dan penuh kendali. Ia tahu Bram dan Nyonya Dia sedang menghitung mundur menuju kelahiran dan kematian dirinya. Tapi kini, dialah yang mengatur waktu. Ia mengenakan kebaya putih sederhana dengan kain batik coklat, bukan untuk pamer, tapi untuk menenangkan Bram. Ia sengaja terlihat semakin pasif, semakin taat, semakin berserah. "Kau baik-baik saja, sayang?" tanya Bram saat sarapan, matanya menyipit mencari tanda kecurigaan. "Aku hanya ingin fokus pada bayi kita," jawab Maya, suaranya lembut, matanya menatap penuh percaya. "Aku percaya padamu, Bram, sepenuhnya." Bram tersenyum. Tapi Maya tahu, itu senyum kemenangan yang terlalu dini. Sementara itu, di balik layar, Maya dan Andi menyusun jaring. Malam itu, di sebuah warung kopi pinggir, kali di Tebet, jauh dari kamera pengawas dan jaringan sosial elit, Maya bertemu kembali dengan Andi. Di meja plastik yang berminyak, terbentang denah rumah sakit tempat Bram bekerja, jadwal operasi, dan daftar tim medis yang loyal padanya. "Kita tidak bisa mengandalkan polisi biasa," kata Andi, menyeruput kopi tubruk. "Bram punya koneksi di kepolisian metropolitan. Tapi ada satu orang yang tak bisa dibeli. Komisaris Lestari, Kepala Divisi Cybercrime. Ia pernah menangani kasus rekayasa kelahiran ilegal di Bali. Aku sudah mengiriminya rekaman suara dan analisis forensik kapsul. Ia setuju membantu." "Diam-diam." Maya mengangguk. "Kita butuh bukti langsung saat mereka mencoba membunuhku." "Tepat," kata Andi. "Kau harus setuju operasi sesar di rumah sakit Bram, tapi dengan syarat. Kau memasang kamera tersembunyi di kamar dan ruang operasi, dan tim forensik medis independen standby di luar. Saat Bram menaikkan dosis anestesi, kita tangkap dia in flagrante." Maya menatap gelas kopinya. "Dan bayiku?" "Bayimu akan dilahirkan oleh tim cadangan yang menunggu di mobil ambulans modifikasi, dengan dokter neonatalis terbaik di Indonesia. Kita pindahkan bayi secara aman segera setelah lahir. Bram tidak akan tahu." Maya menarik napas. Ini berisiko. Tapi ini satu-satunya cara agar kejahatan mereka tak hanya terbukti, tapi ditangkap di puncak aksinya. "Baik," katanya, suaranya tegas. "Aku setuju." 2 hari kemudian, Nyonya Dia datang, seperti biasa, dengan aroma dupa dan senyum yang terlalu lebar. Ia membawa hadiah, kalung berlian besar, bertatahkan rubi berbentuk tetesan darah. "Ini untukmu, cucuku." Hari itu tiba dengan langit Jakarta yang kelabu, berat, murung, seolah langit ikut menahan napas. Pukul 6.40 pagi, mobil ambulans putih tanpa logo meluncur pelan dari rumah Maya di Menteng, dikawal 2 motor polisi sipil berpakaian preman. Di dalamnya, Maya duduk tenang, mengenakan gaun rumah sakit biru muda, tangan memegang perutnya yang kini terasa seperti membawa dunia. Di balik selimut tipis yang menyelimutinya, terselip alat pemantau jantung mini yang terhubung langsung ke tim forensik di luar
dan kamera tersembunyi di ikat pinggangnya merekam segala gerakan. Rumah Sakit Harapan Medika, tempat Bram bekerja sebagai kepala divisi kandungan, tampak megah seperti istana kaca. Lobi marmer, lampu gantung kristal, resepsionis berkebaya rapi. Tapi di mata Maya, ini adalah arena pengadilan terakhir. Bram menyambutnya di depan lift VIP, senyumnya sempurna, matanya penuh kekhawatiran suami. Ia menggenggam tangan Maya erat, terlalu erat. "Semuanya sudah siap, sayang," bisiknya. "Tim terbaik, ruang operasi steril, aku yang akan memimpin semuanya." Maya menatapnya, lalu mengangguk perlahan. "Aku percaya padamu." Tapi di balik kata-kata itu, jantungnya berdetak seperti jenderang perang. Di ruang persiapan, Maya berbaring di ranjang, dikelilingi perawat yang semuanya adalah orang kepercayaan Bram. Tapi di antara mereka, ada satu wajah asing, perawat muda bernama Rani, yang sesungguhnya adalah agen dari Komisaris Lestari. Ia menyelipkan alat kecil ke saku Maya, panic button yang terhubung langsung ke tim penyelamat. "Saat Anda menekan ini, pintu darurat akan terbuka dan tim cadangan masuk," bisik Rani, pura-pura memeriksa tekanan darah. Maya mengangguk hampir tak terlihat. Pukul 0 dan telugu. Maya dipindahkan ke ruang operasi utama, ruang 7, yang selalu dikunci khusus untuk kasus keluarga VIP. Di sana, seluruh tim berpakaian hijau steril. Bram memakai topi, masker, dan sarung tangan, tapi matanya tetap tajam, menatap Maya dengan campuran kemenangan dan dingin. "Relaks saja, sayang," katanya melalui masker. "Ini akan cepat." Maya berbaring, menatap lampu operasi yang menyilaukan. Di kepalanya, ia mengulang doa yang diajarkan ibunya di desa. "Ya Tuhan, lindungi nyawa ini. Jangan biarkan kejahatan menyamar sebagai takdir." Anestesi mulai disuntikkan, ringan, hanya untuk spinal block. Maya tetap sadar, seperti prosedur sesar biasa. Tapi ia tahu, sesaat sebelum sayatan dimulai, Bram akan menyuntikkan dosis kedua. Anestesi umum berlebihan yang akan menghentikan pernapasannya dalam 90 detik. Detik-detik berlalu. Tim bedah sibuk. Bram mengangkat jarum suntik kedua. Cairan bening di dalamnya berkilauan seperti racun malaikat. "Ini untuk kenyamananmu tambahan," katanya. Suaranya bergetar sedikit. Tanda pertama ketegangan. Maya menatapnya. Lalu perlahan, ia mengedipkan mata, satu kali. Di luar ruang operasi, Komisaris Lestari, yang menyamar sebagai staf administrasi, menerima sinyal dari kamera di ikat pinggang Maya. Ia mengangkat ponsel, menekan satu tombol. Lampu ruang operasi tiba-tiba padam. Kegelapan total, hanya diterangi lampu darurat merah yang berkedip. "Listrik mati!" teriak salah satu perawat. Bram berteriak, "Suntikan adrenalin, cepat!" Tapi sebelum ia bisa bergerak, pintu ruang operasi terbanting terbuka. Cahaya terang membanjir masuk, bukan dari lampu tapi dari sorotan senter polisi. Komisaris Lestari melangkah masuk, diikuti 6 orang berseragam lengkap, bukan polisi biasa, tapi tim khusus yang telah disumpah untuk menjaga kerahasiaan mutlak. "Bram Wijaya, Anda ditangkap atas tuduhan konspirasi pembunuhan, penipuan medis, dan kejahatan terhadap kemanusiaan," kata Lestari. Suaranya tegas seperti palu hakim. Bram membeku. Jarum suntik terjatuh dari tangannya. Cairan berceceran di lantai steril. Ini kesalahpahaman," teriaknya. "Aku sedang menyelamatkan istriku." Tapi Maya masih terbaring, perlahan menarik selimut, lalu mengangkat tangan, menunjukkan kamera kecil yang terpasang di ikat pinggangnya. "Tidak, Bram," katanya. Suaranya tenang namun menusuk. "Kau sedang merekam kehancuranmu sendiri." Di luar siren ambulans lain berbunyi. Tim medis independen yang dipimpin Dr. Sinta masuk, membawa inkubator neonatal dan peralatan darurat. Mereka segera mengambil alih proses persalinan. Dengan cepat, sayatan dibuat. Dan pada pukul 1:17 pagi, bayi perempuan mungil itu lahir, menangis keras, sehat, sempurna. Berat 3,2 kilogram, detak jantung normal. Apgar skor 9, lapor Dr. Sinta. Maya menangis, bukan karena sakit,
tapi karena kebebasan. Tim medis segera membawa bayinya ke ambulans cadangan, di mana Andi menunggu dengan dokumen pengasuhan darurat. Bram, yang kini diborgol di sudut ruangan, menatap bayinya dengan mata penuh kemarahan, bukan kasih sayang. Ia tahu, rencananya gagal. Nyonya Diah, yang tiba-tiba muncul di ambang pintu dengan wajah pucat, berteriak, "Itu cucuku, kembalikan." Tapi Komisaris Lestari menahan lengannya. "Nyonya Diah, Anda juga ditahan. Rekaman suara dari kapsul biometrik telah diverifikasi sebagai bukti hukum. Anda dan anak Anda direncanakan membunuh seorang perempuan demi warisan." Di tengah kekacauan itu, Maya dipindahkan ke ranjang darurat. Ia menoleh ke arah Bram, lalu berkata pelan, "Cukup keras agar hanya mereka berdua yang mendengar. Kau pikir rahimku adalah tempat untuk menyembunyikan rencanamu. Tapi ternyata, disitulah kebenaranmu dikubur." Di luar rumah sakit, awan mulai pecah. Hujan turun deras, membersihkan, menyucikan. Di dalam ambulans, Maya memegang tangan mungil putrinya untuk pertama kalinya. "Selamat datang, Agnes," bisiknya. "Kau bukan aset. Kau adalah keadilan yang lahir." Dan untuk pertama kalinya sejak lama, Maya merasa aman. Bukan karena tembok, bukan karena uang, bukan karena suami, tapi karena ia akhirnya memegang kendali atas hidupnya sendiri. Sementara di belakang, Bram digelandang masuk ke mobil tahanan, masih mengenakan celemek operasi yang ternoda darah. Warisan telah berpindah tangan. Bukan ke keluarga dia, tapi ke kebenaran. Jakarta, 2 minggu setelah kelahiran Agnes, bergetar bukan karena gempa, tapi karena skandal yang mengguncang dunia medis, hukum, dan elit sosial sekaligus. Berita menyebar seperti api di musim kemarau. Dokter kandungan ternama ditangkap karena rencana membunuh istri demi warisan triliunan. Foto Maya, tenang, mengenakan kebaya sederhana, memegang bayinya, menghiasi sampul majalah Tempo, Kompas, dan Forbes Indonesia. Wajahnya tak lagi tampak seperti sosialita yang rapuh, tapi seperti perempuan yang telah melalui neraka dan kembali dengan pedang kebenaran di tangan. Sidang pertama digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, ruang utama yang penuh sesak oleh awak media, aktivis perempuan, korban penipuan medis, dan keluarga korban malpraktik yang selama ini tak berdaya. Di bangku terdakwa, Bram duduk dengan jas tahanan oranye, wajahnya pucat, rambut tak disisir, matanya menghindari tatapan siapapun. Di sampingnya, Nyonya Diah, yang biasanya anggun dalam kebaya sutra, kini mengenakan baju tahanan abu-abu, raut wajahnya membeku dalam kemarahan yang tak bisa lagi disembunyikan. Maya duduk di bangku saksi utama, mengenakan kebaya putih motif kawung, simbol keadilan dan keteguhan, dengan selendang hitam tipis di bahu. Agnes tidur tenang dalam gendongan pengasuh yang duduk di belakangnya. Di samping Maya, Andi duduk tegak, map berkas tebal di pangkuannya. Di barisan depan, Komisaris Lestari mengamati jalannya persidangan dengan mata tajam. Jaksa penuntut umum membuka sidang dengan kalimat yang menusuk. Kasus ini bukan hanya soal pembunuhan berencana. Ini adalah pengkhianatan terhadap sumpah profesi, terhadap ikatan pernikahan, dan terhadap martabat kemanusiaan. Lalu, dengan izin hakim, rekaman suara dari kapsul biometrik diputar. Suara pertama yang terdengar adalah suara Bram. 12 tahun lalu, masih mahasiswa kedokteran, berbicara pada Nyonya Diah di sebuah kafe. "Aku sudah dekat dengannya. Dia percaya aku mencintainya. Padahal, aku hanya butuh akses ke keluarganya. Ayahnya kaya, tapi bodoh. Masih percaya pada cinta dan kejujuran." Tawa Nyonya Diah terdengar, dingin dan penuh kemenangan. "Bagus, nikahi dia setelah lulus. Tunggu sampai dia hamil. Warisan itu hanya aktif saat bayi pertama lahir. Setelah itu, kita singkirkan dia. Dunia akan percaya itu kecelakaan anestesi." Ruangan pengadilan hening. Beberapa penonton menangis. Seorang perawat tua menutup mulutnya, gemetar. Ia pernah menjadi korban skenario serupa. Rekaman berlanjut, percakapan di mobil, di kamar tidur, bahkan di meja makan keluarga. Setiap kata, setiap tawa palsu, setiap rencana kejam, terekam dengan jernih selama 15 tahun.
Saat suara Bram 2 minggu sebelum persalinan terdengar, aku akan pastikan dosis anestesi cukup untuk menghentikan jantungnya dalam 90 detik. Tidak akan ada otopsi mendalam, dan bayinya akan jadi milik kita. Nyonya Diah tiba-tiba berteriak, "Itu rekayasa, itu bukan suaraku." Tapi jaksa menunjukkan laporan forensik suara dari 3 lembaga independen, termasuk Pusat Laboratorium Forensik Polri, yang menyatakan keaslian rekaman 100%. Maya kemudian dipanggil sebagai saksi. Dengan suara tenang namun tegas, ia menceritakan segalanya, mulai dari perasaan tidak nyaman, kecurigaan terhadap aset keluarga, hingga penemuan jurnal dan surat-surat rahasia. "Saya tidak marah karena mereka ingin hartaku," katanya, menatap langsung ke mata Bram. "Tapi saya hancur karena mereka menggunakan cinta sebagai senjata. Mereka menyamar sebagai pelindung, padahal mereka adalah algojo." Bram menunduk. Untuk pertama kalinya, ia tidak bisa menjawab. Saksi ahli dari tim bioteknologi Tuan Agung juga hadir. Profesor dari ITB yang menjelaskan sistem warisan biometrik yang hanya aktif melalui kelahiran keturunan langsung. "Warisan itu bukan uang," katanya. "Itu kepercayaan. Dan kepercayaan itu hanya bisa diwariskan oleh orang yang layak." Di akhir persidangan hari itu, hakim memutuskan Bram dan Nyonya Diah ditahan tanpa jaminan. Tapi itu baru awal. Media sosial membanjiri dengan tagar "Now Justice for Maya" dan "Warisan yang Jujur." Korban-korban lama Bram, perempuan yang kehilangan bayi karena kesalahan medis, pasien yang dipalsukan diagnosanya, mulai bersuara. Yayasan Agung Harjono, yang baru didirikan Maya, langsung menerima ribuan permohonan bantuan. Malam itu, di rumah warisan ayahnya di desa, tempat ia kini tinggal bersama Agnes dan ibunya, Maya duduk di teras, menatap langit berbintang. Tidak ada lampu gantung kristal, tidak ada marmer, tidak ada Rolls Royce. Hanya suara jangkrik dan angin malam yang sejuk. Andi duduk di sebelahnya, menyerahkan secangkir teh jahe. "Kau menang, Nak," katanya pelan. Maya menggeleng. "Belum, Pak. Kemenangan sejati bukan saat mereka dihukum, tapi saat tidak ada lagi perempuan yang harus takut pada suaminya sendiri." Di lengan ibunya, Agnes tertawa kecil. Suara murni yang mengusir bayangan masa lalu. Maya tersenyum. Takhta keluarga Diah telah runtuh. Tapi warisan agung, yang sejati, baru saja dimulai. Menteng yang dulu adalah istana emas kini terasa seperti kuburan yang berlapis marmer. Maya tak pernah kembali ke sana sejak hari persidangan pertama. Rumah itu, dengan ballroom yang pernah menjadi panggung sandiwara cinta palsu, dengan kamar tidur yang menyimpan ribuan bisikan dusta, dengan taman yang menyaksikan senyum-senyum terlatih, kini dikunci rapat, menunggu dilelang sebagai bagian dari penyitaan aset keluarga Diah. Maya tak ingin mengambil apapun darinya. Bahkan kalung berlian yang diberikan Nyonya Diah, ia kembalikan ke polisi sebagai barang bukti. Ia memilih pulang, bukan ke Jakarta, tapi ke akar. Desa Tegal Rejo, Jawa Tengah, kini menjadi rumah barunya. Rumah kayu jati warisan ayahnya yang dulu sederhana, kini diperbaiki dengan sentuhan modern, namun tetap menjaga jiwa aslinya. Atap genteng, lantai kayu, teras luas menghadap sawah, dan taman bunga melati yang harumnya menenangkan jiwa. Di sini, Agnes tumbuh dengan suara kodok malam, ayunan dari pohon rambutan, dan pelukan hangat dari neneknya. Bukan dengan mainan robotik atau pengasuh berlisensi internasional. Tapi Maya tak hanya datang untuk bersembunyi. Ia datang untuk membangun. Dengan dukungan penuh dari Andi, Komisaris Lestari, dan jaringan korban yang kini bersatu, Maya mendirikan Yayasan Agnes, sebuah lembaga nirlaba yang berfokus pada 3 pilar. Bantuan hukum gratis bagi korban kekerasan domestik, penipuan medis, dan manipulasi warisan. Klinik Kesehatan Reproduksi Independen dipimpin oleh Dr. Sinta yang menjamin transparansi, persetujuan pasien, dan kebebasan memilih dokter. Pusat Pemulihan Trauma Perempuan, tempat perempuan bisa belajar kembali mencintai diri sendiri setelah dihancurkan oleh cinta palsu.
Gedung utama Yayasan Agnes berdiri di pinggir kota Semarang, bangunan modern namun hangat, dengan dinding kaca yang memantulkan langit, taman dalam ruangan penuh tanaman hidup, dan ruang konseling yang dirancang seperti ruang keluarga. Di lobi, terpampang kutipan Tuan Agung dalam ukiran kayu jati. Warisan sejati bukan di rekening bank, tapi di hati yang berani melindungi yang lemah. Acara peluncuran resmi dihadiri ratusan orang, korban, aktivis, dokter, pengacara, bahkan mantan pasien Bram yang kini bersaksi melawan sistem medis korup. Di panggung utama, Maya berdiri tanpa gemetar, mengenakan kebaya putih polos dan kain batik sogan, rambutnya tergerai bebas. Dulu aku pikir kebahagiaan adalah rumah mewah, suami dokter, dan bayi yang sempurna, katanya, suaranya terdengar jelas di seluruh ruangan. Tapi aku salah. Kebahagiaan sejati adalah kebebasan untuk jujur, pada diri sendiri dan pada dunia. Ia menceritakan kisahnya, tanpa dramatisasi, tanpa dendam, hanya sebagai peringatan dan undangan. Jika kau pernah merasa dicintai tapi tidak dihargai, jika kau pernah merasa dilindungi tapi sebenarnya dikurung, jika kau pernah takut bertanya karena takut kehilangan cinta, kau tidak sendiri. Di barisan depan, seorang perempuan muda menangis. Ia baru saja melarikan diri dari suami yang memalsukan hasil USG agar ia percaya janinnya cacat, lalu memaksanya aborsi demi menikahi perempuan lain. Kini, ia duduk di sana, memegang brosur Yayasan Agnes, seperti memegang nyawanya sendiri. Kembali ke desa, malam itu Maya duduk di ayunan kayu di teras. Agnes tertidur lelap di pangkuannya. Ibu Maya duduk di sebelahnya, mengelus rambut cucunya dengan penuh kasih. Kau berubah, nak, kata ibunya pelan. Dulu kau takut pada bayangan. Sekarang, kau jadi cahaya. Maya menatap langit. Bintang-bintang bersinar terang, seperti mata ayahnya yang tak pernah berhenti mengawasinya. Aku hanya melakukan apa yang ayah pesankan, Bu. Menjaga nama baik, dengan cara yang benar. Di kejauhan, suara gamelan dari balai desa mulai terdengar, lagu Larasati, yang berarti jiwa yang tenang. Maya tersenyum. Ia tak lagi melarikan diri. Ia pulang, dan membawa pulang banyak orang bersamanya. Dan di tengah keheningan malam Jawa, ia tahu dari puing pengkhianatan, dari reruntuhan cinta palsu, dari luka yang nyaris membunuhnya, ia membangun cahaya. Bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk setiap perempuan yang masih berjalan dalam gelap, bertanya-tanya, apakah aku layak diselamatkan? Jawabannya kini terpahat di setiap dinding Yayasan Agnes. Ya, 5 tahun berlalu. Sawah di Tegalrejo kini menghijau lebih rapi. Tidak hanya karena irigasi yang diperbaiki, tapi karena para perempuan di desa itu kini punya penghasilan sendiri melalui program pelatihan yang diadakan Yayasan Agnes. Di antara padi yang bergoyang tertiup angin, seorang perempuan muda berlari kecil, tangannya menggenggam erat tangan mungil seorang anak perempuan berusia 5 tahun. Nak, jangan terlalu cepat, nanti jatuh. Seru Maya, suaranya riang, tubuhnya lebih kuat, kulitnya lebih gelap terkena matahari, tapi matanya bersinar dengan kedamaian yang dulu tak pernah ia miliki. Agnes, kini anak yang ceria, berani, dan penuh rasa ingin tahu, tertawa sambil berlari menuju pohon rambutan, tempat ayunan kayu menggantung. Ayu cepat, Bu. Ayu mau lihat kupu-kupu biru. Maya tertawa, lalu mengikuti. Ia tak lagi mengenakan kebaya sutra atau kalung berlian. Hari ini, ia memakai kemeja katun putih lengan pendek, celana panjang linen coklat, dan sandal jepit, pakaian sederhana yang membuatnya merasa nyata. Di bawah pohon, ibunya duduk di bangku bambu, menenun anyaman daun pandan. Saat Maya dan Agnes mendekat, neneknya membuka tangan lebar. Agnes langsung melompat ke pelukannya. Nenek, tadi Ayu lihat capung, warnanya merah kayak bunga melati. Ibunya tersenyum, mengusap rambut cucunya yang hitam legam. Capung merah itu penjaga sawah, nak. Seperti kakekmu dulu, selalu menjaga yang lemah. Maya duduk di samping mereka, menatap wajah ibunya. Keriput yang dulu penuh kekhawatiran kini lembut oleh ketenangan.
Ia ingat hari-hari gelap di Menteng, ketika ia merasa terasing bahkan di tengah kemewahan. Kini, di tengah kesederhanaan ini, ia merasa utuh. Di Jakarta, gedung Yayasan Agnes kini menjadi pusat harapan nasional. Lebih dari 12.000 kasus telah ditangani, mulai dari perempuan yang dipalsukan hasil tes DNA-nya, dokter yang memaksa operasi tak perlu, hingga keluarga yang merebut warisan dengan surat wasiat palsu. Dr. Sinta kini menjadi Direktur Medis Nasional, sementara Andi, meski rambutnya kini sepenuhnya putih, masih setia sebagai penasihat hukum utama. Dan di antara semua itu, nama Maya Agung Harjono tak lagi dikenal sebagai istri dokter kandungan yang kaya, tapi sebagai perempuan yang mengubah luka menjadi pelita. Sore itu, setelah Agnes tidur siang, Maya duduk di teras rumah, membuka surat lama, surat terakhir dari ayahnya, yang baru ia baca setelah semua badai berlalu. Di dalamnya, Tuan Agung menulis, "Nak Maya, jika suatu hari kau merasa dunia berkhianat padamu, ingatlah, kebenaran tak perlu bersuara keras. Ia hanya perlu dijaga, dalam diam, dalam tindakan, dalam cinta yang tak pernah meminta imbalan. Warisan kita bukan emas, tapi keberanian untuk tetap jujur saat semua orang berbohong." Ayah, air mata Maya jatuh, bukan karena sedih, tapi karena ia akhirnya memahami. Ia bukan korban, ia adalah penerus. Malam itu, di ruang keluarga kecil yang diterangi lampu gantung bambu, Maya memeluk ibunya erat-erat. Tak ada kata-kata, hanya pelukan yang penuh rindu, penuh terima kasih, penuh cinta yang tulus. Di sudut ruangan, Agnes tertidur di atas tikar pandan, memeluk boneka kain berbentuk capung merah. Di luar, bulan purnama bersinar terang di atas sawah. Suara gamelan dari balai desa terdengar samar. Lagu Gending Sriwijaya dimainkan dalam versi Jawa yang lembut, mengalun seperti doa. Maya menatap langit, lalu berbisik, "Terima kasih ayah, aku menjaganya." Dan di sanalah, di antara desau angin dan napas anaknya yang tenang, Maya tahu, warisan Agung tidak pernah mati. Ia bernapas, dalam setiap tawa Agnes, dalam setiap perempuan yang kini berani berkata, "Tidak," dalam setiap kebenaran yang tak lagi disembunyikan. Warisan itu tak disimpan di brankas, tak terkunci di dokumen, tak tergantung pada nama keluarga. Ia hidup dalam hati yang berani mencintai, melindungi, dan berdiri tegak. Meski dunia runtuh di sekitarnya, layar memudar. Suara gamelan mengalun perlahan. Dan di kejauhan, seekor burung hantu terbang melintasi bulan. Penjaga malam, pembawa kebijaksanaan, saksi bisu dari kemenangan kebenaran atas kepalsuan.